Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Nabila Hazara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung PPh 21 bulan Juni dengan mempertimbangkan adanya THR dan cara menginput transaksi ke aplikasi SPT. Sebelum itu, saya akan menjelaskan arti dari PPh 21. PPh 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Nah, setelah itu, tidak perlu berlama-lama, kita akan masuk ke latihan soalnya. Nah, nomor 1 ada amiral. Amiral itu sudah menikah yang memiliki tanggungan 2 dan jabatannya itu sebagai direktur. Amiral memiliki gaji pokoknya itu 7.107.000 dan tunjangannya 2 juta. Kemudian penghasilan brutonya menjadi 9.107.000. Kemudian ada pengurangan iuran THT sebesar 3%. Nah, 3% itu dari gaji. Jadi hasilnya sebesar 213.210. Kemudian ada biaya jabatan sebesar 5%. Jadi hasilnya 455.350.000. Kemudian kita menghitung penghasilan neto sebulannya. Neto sebulannya menjadi 8.438.440.000. Itu hasil dari pengurangan 9.107 dan pengurangan ini. Kemudian kita menghitung penghasilan neto setahun ditambah THR. THR itu dari 1,5 dikali gaji pokoknya menjadi penghasilan neto setahun ditambah itu jadi 111.921.780. Kemudian PTKP-nya sendiri itu 67 juta karena amiral itu memiliki tanggungan 2 dan sudah menikah. Jadi penghasilan kena pajaknya itu sebesar 44.921.780. Kemudian PPh terutang 5%-nya itu jadi 2.246.89.000. Kemudian PPh di 21 di bulan Juninya adalah 187.8.000. Nah, kemudian ada Budi. Sebenarnya penghitungan ini sama aja sama amiral, yang membedakan itu hanya di PTKP-nya. PTKP Budi itu sebesar 63 juta. Budi itu sudah menikah dan memiliki satu tanggungan. Dia jabatannya sebagai manajer. Kemudian ada Cecep. Dia PTKP-nya itu sebesar 58.500.000. Dia sudah menikah tapi belum memiliki tanggungan. Nah, dia jabatan Cecep adalah sebagai manajer juga. Kemudian Danu, PTKP-nya itu 54 juta. 54 juta. Danu ini belum menikah dan belum memiliki tanggungan. Dia jabatan sebagai staf. Dan Edward, PTKP-nya itu 58.500.000. Dia sudah menikah dan memiliki satu tanggungan. Dia bekerja sebagai staf. Nah, setelah selesai menghitung besarnya PPh 21, kita akan mulai menginput data transaksi ke dalam SPT. Sebelumnya, kita akan membuat SPT baru bulan Juni 2020. Nah, setelah muncul seperti ini, maka SPT berhasil dibuat dan kita akan pilih OK. Nah, setelah itu kita buka SPT bulan Juni. Nah, kemudian kita akan mengisi
SPT, daftar pemotongan pajak, 1 masa pajak. Nah, setelah muncul tampilan berikut, kita akan pilih tambah. Nah, kita akan mengisi sesuai 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 yang ada di Excel ini. Kita isi NPWP Amiral. NPWP Amiral itu 57 Kemudian setelah mengisi lengkap, maka kita pilih simpan. Nah, kemudian sama seperti Amiral tadi, kita akan isi NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan, dan PPh yang dipotong. Kemudian kita tulis namanya Budi, kode objek pajaknya 21101 karena pegawai tetap. Jumlah penghasilan Budi 8 juta. Kemudian kita simpan. Langkah-langkahnya masih sama seperti tadi. Kemudian kita akan mengisi yang cecep.
Setelah semua karyan di-input, kemudian kita pilih No. Nah, setelah selesai, kemudian kita pilih Simpan. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita pilih OK dan kita cetak. Nah, setelah tampilannya seperti ini, berarti sudah berhasil dicetak. Kemudian, kita akan mengisi SPT daftar bukti potong tidak final. Nah, caranya itu kita langkah-langkahnya seperti tadi, kita pilih baru. Nah, kita langsung aja ke referensi ini, ke bagian Mamat. Kita pilih. Setelah itu, kita pilih kode objek pajak. Oke. Nah, kita cara pembayarannya tidak bulanan. Kemudian kita jumlah hari kerjanya Mamat itu 4 hari, jumlah penghasilan brutonya 2 juta. Pilih selesai. Kemudian selesai perhitungannya, kita simpan. Nah, kemudian kita cetak juga. Berarti sudah berhasil kita cetak. Kita akan mengisi SPT yang final. Kita pilih baru. Kemudian pilih referensi. Kita pakai Badrun karena Badrun tidak punya NPWP, jadi NPWP-nya kita jadi 00 saja, kita pilih Badrun. Nah, kemudian kode objek pajak Badrun adalah 2140101. Nah, jumlah tarif yang diterima Badrun adalah 80 juta. Kemudian kita pilih Enter, langsung terlihat tarif dan PPh dipotongnya. Kemudian kita pilih Simpan. Kemudian setelah berhasil kita pilih cetak lagi. Kemudian sudah berhasil dicetak, kita akan ke SSP atau PBK. Sebelumnya kita akan ke SPT induk. Nah, di sini ada jumlahnya 37, dan di sini jumlah pajak penghasilannya 574.534. Kemudian kita akan ke kemudian kita akan ke yang tanggalnya sesuai yang bulan Juni. Tempatnya kita pilih aja Jakarta. Kita simpan. Kemudian kita cetak. Nah, setelah seperti ini maka sudah berhasil. Nah, setelah itu kita ke SSP PBK. Nah, kita pilih tambah. Kemudian kolom SSP, kemudian tambah ke SSP dengan menyesuaikan pada daftar SSP yang tersedia. Kita pilih yang ini, pajak pasal 21,
kode jenis setoran karena ini 100 yang tidak final 100, kemudian nomornya kemudian PPH yang disetornya itu tadi yang 574 534, kemudian kita simpan. Kemudian yang PPH final 401 kosong. Kemudian PPH yang disetornya itu 1.500.000. Kemudian kita pilih simpan. Nah, setelah seperti ini, kita cetak juga. Kemudian kita ke CSV, pelaporan SPT. Nah, kalau sudah maka akan muncul setelah kita pilih yang tadi pelaporan SPT, maka akan muncul tampilan berikut. Nah, dipastikan bahwa PPH yang dipotong telah disetorkan melalui SSP. Kemudian kita akan pilih karena sudah terisi ini dua-duanya, maka kita akan buat file. Kemudian kita save dan nama filenya ini tidak boleh diubah. Type-nya juga boleh diubah. Kemudian kita pilih save. Yes. Kemudian setelah terlihat tampilan seperti ini, maka CSV berhasil dibuat. Maka kita sudah selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.